kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras. Oke, sebelum kita mulai, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke, perkenalkan nama saya Selvia Widya Astuti dengan NPM A1C020004. Nah, di sini kita akan membahas dua materi ya teman-teman. Oke, di sini kita akan membahas mengenai materi menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah, kemudian memeriksa dan menemukan triple Pythagoras. Selain itu, kita juga akan membahas beberapa latihan. Oke, latihan subbab pertama dan latihan subbab kedua mengenai kedua materi tadi. Oke, di sini kita akan juga mengerjakan soal kuis. Nah, di sini nanti ada beberapa soal kuis mengenai dua subbab materi kita. Oke, langsung saja kita ke materi pertama. Nah, di sini kita akan membahas mengenai materi menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Oke teman-teman, sebelum kita ke materi, perhatikan dulu video berikut ini ya. Sekarang kita akan membahas mengenai teorema Pythagoras. Tahukah kamu apa itu teorema Pythagoras? Untuk memahaminya, ayo kita mulai dari titik A ke titik B dan ke titik C. Sekarang kita mempunyai segitiga siku-siku ABC. Selanjutnya kita buat persegi dengan panjang AB. Dan kita lakukan hal yang serupa pada sisi AC. Perhatikan bahwa jika kita susun persegi biru dan persegi hijau ke sisi BC, maka akan membentuk persegi dengan sisi BC yang luasnya sama dengan jumlah luas pada persegi pada sisi AB dan AC. Akan membahas mengenai teorema Pythagoras atau penerapan teorema Pythagoras. Oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwa teorema Pythagoras dapat diterapkan di berbagai bidang, di antaranya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, banyak digunakan para arsitek untuk mengukur kemiringan bangunan. Nah, seperti pada gambar. Jadi, para arsitek itu banyak menggunakan teorema Pythagoras untuk mengukur kemiringan bangunan yang akan mereka buat. Oke, yang kedua, tukang kayu. Nah, di sini tukang kayu menggunakan teorema Pythagoras untuk mengecek kesikuan benda. Misalnya membuat segitiga penguat pilar kayu. Oke, next. Nah, di sini yang ketiga, dapat digunakan dalam menentukan jarak dua titik pada sistem koordinat Kartesius. Kemudian yang keempat, pada bangun ruang dapat digunakan untuk menentukan panjang diagonal sisi dan panjang diagonal ruang, seperti pada gambar ini. Nah, nanti kita bisa menentukan berapa sih panjang dari setiap diagonal ini dengan menggunakan teorema Pythagoras. Kemudian yang kelima, menyelesaikan soal cerita, misal menentukan panjang tali atau tinggi layang-layang terhadap tanah. Seperti pada gambar di samping,
Dengan menggunakan teorema Pitagoras, kita dapat mengukur panjang tali ataupun tinggi layang-layang ini terhadap tanah. Oke. Nah, di sini ada juga penerapan teorema Pitagoras dalam sistem koordinat Kartesius. Nah, dalam penerapan ini, kita misalkan kalian berada di 50 meter sebelah utara. Nah, di sini ada koordinat Kartesiusnya. Kita misalkan kalian berada di 50 meter sebelah utara. Artinya kalian berada di sini. Nah, dan kemudian 20 meter sebelah timur dari benteng kalian. Nah, kalian juga berada di 20 meter sebelah timur dari benteng kalian. Oke, kemudian benteng lawan berada di 80 meter sebelah utara. Nah, benteng lawan ini berada di 80 meter sebelah utara dan 60 meter dari benteng kalian, dan juga berjarak 60 meter dari benteng kalian. Sehingga posisi kalian dan benteng lawan dapat dilihat dalam bidang Kartesius berikut. Nah, di sini dapat teman-teman lihat posisi kalian pada bidang koordinat Kartesius. Nah, di sini kita ingin menentukan berapa sih jarak kalian ke benteng lawan ini. Nah, di sini kita misalkan di sini A, di sini titik B, ini C. Oke, dan sini telah diketahui bahwa panjang AB itu 40 meter, panjang BC-nya 30 meter. Kemudian kita masukkan saja pada rumus Pitagoras, yaitu AB kuadrat yaitu 40 kuadrat dan BC kuadrat 30 kuadrat. Jadi akar 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat sama dengan akar 40 kuadrat itu hasilnya adalah 1600. Kemudian 30 kuadrat itu 900. Jadi akar 1600 ditambah 900. Hasilnya adalah akar 2500. Akar dari 2500 adalah 50. Jadi telah didapatkan bahwa jarak kalian dan ke benteng lawan ini adalah 50 meter. Oke. Nah, di sini seperti saya katakan di awal tadi bahwa teorema Pitagoras dapat diterapkan di berbagai bidang, yaitu kita bisa menentukan jarak dua titik sistem koordinat. Kemudian juga dapat mengecek kesikuan benda dengan menggunakan teorema Pitagoras. Contohnya saja pada bangun ruang. Nah, dengan kita menggunakan teorema Pitagoras, kita juga bisa menentukan panjang diagonal sisi dan panjang diagonal ruangnya, seperti yang saya contohkan pada awal tadi. Oke, di sini perhatikan gambar berikut. Katanya setiap ruas garis yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y adalah hipotenusa dari segitiga siku-siku dari dua sisi yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, sehingga kita bisa menentukan jarak dua titik pada bidang Kartesius dengan menggunakan teorema Pitagoras. Nah, jadi setiap ruas garis yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y, yang tidak sejajar dengan sumbu X ataupun sumbu Y adalah hipotenusa. Oke, biar lebih paham kita next. Nah, di sini untuk mengukur panjang ruas garis yang menghubungkan dua titik pada bidang koordinat, kita dapat menggambarkan titik-titiknya. Setelah itu, kita dapat menentukan panjang setiap ruas garis. Misalnya saja diminta untuk menentukan jarak antara titik. Nah, sini kita akan menentukan jarak antara kedua titik ini. Nah, sini sudah diketahui bahwa dia terdapat bahwa titiknya ada A dan B. Nah, dia berada di min 5,3 dan 3,4. Jadi min 5 ini adalah X, 3Y, 3 ini adalah X, dan min 4 adalah Y. Nah, di sini kita akan menjawab pertanyaan bagaimana dengan mudah menentukan jarak dua titik pada bidang Kartesius. Nah,
Nah, untuk menyelesaikannya kita lihat pada gambar berikut ini, dimana tadi sudah kita ketahui bahwa dia ada min 5,3, x-nya min 5, y-nya 3. Artinya dia x-nya di sini di min 5, kemudian y-nya di 3 sini. Oke. Kemudian ada x-nya 3 di B, x-nya 3, x-nya 3 di sini. Kemudian y-nya min 4. Y-nya adalah min 4 di sini. Nah, jadi dapat teman-teman lihat bahwa gambar kedua titik A dan B pada suatu bidang kartesius, tarik garis dari titik A ke titik B, katanya, sehingga garis tersebut menghubungkan kedua titik. Jadi setelah kita dapatkan bentuknya dengan meletakkan titik-titik yang sudah diketahui, yaitu titik x-nya min 5 dan y-nya 3, di titik B itu x-nya 3 dan y-nya min 4, kita tarik garis antara kedua titik, yaitu antara titik A dan titik B. Kita tarik garis. Nah, kita tarik garis ini. Gambar yang kita buat ini atau yang kalian buat nanti akan tampak pada gambar ini. Nah, seperti gambar ini. Setelah kita menarik garis akan tampak seperti gambar yang ini. Oke, next. Pada gambar tersebut, apabila ditarik dari titik, nah tadi titiknya sudah kita ketahui kan, yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, maka kita bisa melihat suatu segitiga siku-siku dengan panjang sisi tegaknya 7 satuan dan 8 satuan. Nah, tadi sudah kita diketahui di gambar, itu tadi dia terdapat panjang sisi tegaknya itu 7 satuan dan 8 satuan. Sehingga kita dapat menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan berapa sih jarak kedua titik tersebut. Oke, berdasarkan gambar tersebut, jarak kedua titik adalah, nah kita masukkan saja. Kan tadi sudah diketahui panjang sisi tegaknya 7 satuan dan 8 satuan. Jadi kita masukkan ke rumus teorema Pythagoras, akar 8 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Didapatkan hasilnya adalah akar 113 satuan. Nah, jadi dia didapatkan hasilnya adalah akar 113. Oke. Nah, di sini teman-teman sudah belajar mengenai materinya. Agar lebih paham, kita coba ke latihan soal ya. Nah, sini ada latihan soal tentang menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Oke, sekarang kita ke latihan menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Oke teman-teman, sebelum kita ke latihan 1, latihan 2, dan juga latihan 3, kita dengarkan dulu petunjuk agar nanti memudahkan kita untuk melihat latihan 1 sampai 3. Oke, kita klik. Oke teman-teman, untuk melihat latihan 1 sampai 3, kamu dapat mengklik latihan 1, latihan 2, dan latihan 3. Jika kamu mengklik latihan 1, maka kamu akan melihat latihan soal nomor 1. Dan juga jika kamu mengklik latihan 2, maka kamu akan melihat contoh soal latihan 2. Dan juga latihan 3, kamu akan melihat contoh soal latihan 3. Selamat belajar! Oke, itu tadi petunjuknya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke latihan pertama. Kita klik.
Nah, ini adalah latihan pertama kita, di mana soalnya adalah suatu hari Sylvia dan Amelia merencanakan akan pergi berlibur ke pantai. Sylvia menjemput Amelia untuk berangkat bersama-sama ke pantai. Nah, rumah Sylvia berada di sebelah barat rumah Amelia, dan pantai yang akan mereka kunjungi terletak tepat di sebelah utara rumah Amelia. Jarak rumah Sylvia dan Amelia adalah 15 km. Sedangkan jarak rumah Amelia ke pantai adalah 20 km. Jika kecepatan rata-rata bersepeda motor Sylvia adalah 30 km per jam, tentukan selisih waktu yang ditempuh Sylvia antara menjemput Amelia dengan langsung berangkat sendiri ke pantai. Oke, ini adalah soal latihan pertama. Oke, kita langsung ke solusi. Nah, di sini adalah solusi dari latihan soal pertama kita, di mana diketahui total jarak yang ditempuh Sylvia menuju ke pantai. Nah, tadi ada, coba kita lihat ya. Nah, di sini tadi jaraknya adalah 15 km dan 20 km. Oke. Nah, jadi 15 km ditambah 20 km itu adalah 35 km. Jadi total jarak yang ditempuh Sylvia menuju ke pantai itu adalah 35 km. Kemudian tadi sudah diketahui pula kecepatan rata-rata, di mana kecepatannya adalah 30 km per jam. Kemudian waktu yang ditempuh atau dibutuhkan untuk sampai ke pantai. Nah, kita jumlahkan 35 km ditambah 30 km per jam. Didapat 1,67 jam atau 70 menit. Nah, sekarang ditanya tadi adalah berapa sih selisih waktu antara Sylvia menjemput dengan tidak menjemput Amelia. Oke, kita cari dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Mana diketahui tadi jaraknya tadi 15 km tuh. Jadi 15 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2. Akar 15 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2. Akar 15 pangkat 2 itu hasilnya adalah 225. Sedangkan 20 pangkat 2 itu adalah 400. Jadi didapatkan akar 225 ditambah 400 sama dengan akar 625. Nah, sini akar dari 625 itu adalah 25 km. Nah, sehingga sini dapat kita tulis. Sini kita bagi jarak yang kita dapat sini dibagi kecepatan tadi. Nah, kecepatan bermotor Sylvia, jadi 25 dibagi 30 itu sama dengan 0,83 atau 50 menit. Nah, maka di sini kita dapat mencari berapa selisih waktunya. Jadi hasil 70 menit ini yang kita dapat ini tadi kita kurangkan dengan 50 menit. Jadi 70 dikurang 50 adalah 20 menit. Jadi jarak atau selisih waktu antara Sylvia menjemput dengan tidak menjemput Amelia adalah 20 menit. Oke, langsung saja ya kita ke contoh soal kedua ya. Semoga teman-teman paham. Nah, ini adalah contoh latihan 2. Oke. Nah, di sini soalnya adalah dua pesawat sedang terbang melintasi kapal induk. Suatu radar yang berlokasi sejauh 9 km dari kapal induk mendeteksi bahwa posisi kedua pesawat tempur tersebut memiliki jarak yang berbeda, di mana kedua pesawat tersebut berjarak
10 km dan 12 km dari radar tersebut. Nah, berdasarkan deteksi dari radar, maka jarak kedua pesawat diukur berdasarkan ketinggiannya adalah. Oke, kita langsung ke solusi. Di sini dapat teman-teman lihat berdasarkan teorema Pythagoras. Di sini adalah BC. Kita misalkan BC ya. Ini adalah ilustrasi gambarnya, di mana diketahui yaitu AB 9 km, AD-nya 12 km, AC-nya 10 km. Oke, kita kembali dulu ke soal agar teman-teman tidak keliru. Nah, di sini tadi telah diketahui bahwa suatu radar berlokasi sejauh kilometer dari kapal induk. Kemudian di sini di mana kedua pesawat tersebut berjarak 10 km. Nah, jadi sini dapat teman-teman lihat ya. Ini udah ada gambarnya bahwa AB ini adalah berlokasi sejauh 90 km dari kapal induk. Radar yang berlokasi sejauh 9 km dari kapal induk. Kemudian AC ini adalah 10 km, di mana kedua pesawat tersebut berjarak 10 km dan 12 km dari radar. Nah, ini adalah jarak pesawat kedua pesawat itu dari radar. Nah, seperti teman-teman bisa lihat di gambar. Oke, kita next ke solusi lagi. Oke, di sini kita misalkan kan BC. Kita akan mencari BC ini. Mencari BC terlebih dahulu, di mana dia AC kuadrat dikurang AB kuadrat. Kemudian AC-nya tadi berapa? 10 km. Jadi 10 kuadrat dikurang AB kuadrat, AB-nya 9 kuadrat. 10 kali 10 100, 9 kali 9 81. 100 dikurang 81 adalah 19. Maka BC sama dengan akar dari 19. Itu adalah 4,35. Sekitar 4,35 ya. Oke, di sini kita mencari BD. Kita juga mencari BD-nya berapa. Sini BD kuadrat sama dengan AD kuadrat dikurang AB kuadrat sama dengan AD-nya tadi adalah 12 kuadrat. Jadi 12 panjangnya adalah jaraknya ada 12 km. Jadi 12 pangkat 2 dikurang 9 kuadrat. 12 kali 12 144, 9 kali 9 81. Hasilnya adalah 63. Terus maka BD akar dari 63 adalah 7,93. Maka di sini BC sama dengan BD dikurang BC. Nah, di sini didapatkan bahwa BD-nya tadi berapa? 7,93. BC-nya adalah 4,35. Jadi kita kurangkan didapat 3,58. Sehingga jarak kedua pesawat adalah 3,58 km. Oke, kita ke contoh soal atau latihan ketiga. Nah, di sini ada latihan ketiga. Soalnya adalah suatu hari Fuji pergi ke puncak gunung bersama teman-temannya. Pada saat berada di puncak gunung, Fuji melihat dua kucing A dan B. Jarak Fuji dengan kucing A adalah 13 meter dan dengan kucing B adalah 15 meter. Jika tinggi gedung 12 meter, berapakah jarak kucing A dan B? Oke, kita ke solusi.
Oke. Nah, di sini ada penyelesaian. Ini dapat teman-teman lihat ya gambarnya. Menurut rumus Pythagoras, di mana tadi sudah diketahui ya, di mana jaraknya. Oke, kita kembali ke soal. Nah, di sini terdapat jarak kucing A adalah 13 meter dan kucing B-nya adalah 15 meter. Oke, kita ke solusi kembali. Nah, di sini 15 ya. Menurut rumus Pythagorasnya, P kuadrat sama dengan 15 kuadrat dikurang 12 kuadrat. P kuadrat sama dengan 15 kali 15 yaitu 225. 12 kali 12 144. Kita kurangkan menjadi 81 ya. Nah, di sini karena dia pangkat kita jadikan akar, jadi akar 81 adalah 9. Oke. Kemudian kita cari Q-nya. Q kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Nah, kita akan mencari Q ini. Kan? Oke, di mana 13 tadi adalah, kita ke soal lagi. 13 tadi adalah jarak Fuji dengan kucing A. Nah, sedangkan 12-nya adalah tinggi gedung. Nah, ini ada gambar. Oke, solusi. Nah, langsung saja Q kuadrat sama dengan 13 dikali 13 itu 169. 12 kali 12 itu 144. Kemudian 169 dikurang 144 itu 25. Jadi Q sama dengan akar 25. Akar 25 adalah 5. Oke, maka jarak kucing adalah itu kita kurangkan P dikurang Q. Di mana P-nya tadi 9, Q-nya 5. Jadi 9 kurang 5 adalah 4 meter. Jadi jarak kucingnya adalah 4 meter. Oke, gimana teman-teman? Apakah paham ya? Semoga teman-teman paham dari latihan soal 1 sampai 3. Oke. Nah, di sini kita sudah melihat ya latihan menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Dan di sini kita akan melihat juga kuis. Nah, nanti bisa teman-teman coba. Kita ke kuis. Oke, sebentar. Oke, kita ke kuis subbab pertama. Nah, di sini ada kuis 1, kuis 2, dan kuis 3. Nah, di sini terdapat kuis 1 sampai 3. Bisa teman-teman coba nanti di rumah atau di sela-sela waktu ya. Oke, sebelum itu kita klik dulu petunjuknya. Oke teman-teman, pada kali ini kalian akan mengerjakan kuis 1 sampai 3 yang tentunya akan menambah pemahaman teman-teman semua. Untuk mengerjakan kuisnya, kalian dapat mengklik kuis 1, kuis 2, dan kuis 3. Jika kalian mengklik kuis 1, maka kalian akan melihat soal kuis pertama. Di dalam kuis pertama, kalian akan menentukan jawaban mana yang benar antara A, B, C, dan D. Selamat mengerjakan. Oke, nah langsung saja kita lihat kuisnya ya. Oke, ini adalah soal kuis pertama kita, yaitu perhatikan sketsa jembatan tali baja berikut. Ini adalah sketsa jembatan yang tampak satu sisi jalan. Konstruksi jembatan menggunakan tali baja. Dengan teorema Pythagoras,
panjang seluruh tali baja yang dibutuhkan untuk dua sisi jembatan seperti sketsa di samping adalah. Nah, ini ada beberapa pilihan jawaban A sampai D. Oke, jika kita klik yang B, ternyata pilihannya salah. Atau jawabannya salah yang B ya. Oke, yang C salah juga. Kemudian yang D salah juga. Artinya yang benar adalah yang A. Nah, oke. Ini adalah jawaban yang benar. Jika kita klik salah, maka jawaban yang benar akan menghilang. Oke, kita klik A lagi karena kita akan melihat solusinya. Oke, kita klik ke solusi. Nah, ini adalah solusi dari kuis pertama kita, di mana kita akan menentukan panjang tali baja AO atau OA dan panjang tali baja OB. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Nah, kita diminta untuk menentukan panjang ini kan, artinya kita menentukan panjang sisi miring. Nah, karena dia itu adalah ACO, artinya dia membentuk segitiga dan juga membentuk sudut siku-siku. Nah, jadi kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras. Oke, di sini AO kuadrat sama dengan AC kuadrat plus OC kuadrat. AC tadi karena dia menentukan sisi miring, kita ingin mencari sisi miringnya, maka kita akan menggunakan operasi penjumlahan. Nah, apa yang ditambah yaitu sisi lainnya. Nah, di sini sisi ini sudah diketahui yaitu 4 meter. Karena yang diminta yaitu AC, maka dia 4 ditambah 4, artinya dia 8 ya. Makanya di sini ditulis 8 kuadrat. OC tadi, kita lihat lagi. OC-nya sudah diketahui yaitu 6 meter. Nah, jadi 6 kuadrat. 8 kali 8, 64. 6 kali 6, 36. Kita jumlahkan 64 ditambah 36 adalah 100. Maka AO sama dengan akar dari 100, yaitu 10. Jadi panjang tali baja AO itu 10. Kemudian panjang tali baja OB. Kita akan menentukan panjang OB. OB kuadrat sama dengan BC kuadrat plus OC kuadrat. BC tadi 4 kan, 4 kuadrat. OC tadi sudah diketahui 6, jadi 6 kuadrat. 4 kali 4, 16, 6 kali 6, 36, sama dengan 52. Akar dari 52 itu adalah 2 akar 13, atau 7,2. Oke. Nah, di sini maka dapat kita simpulkan panjang seluruh tali baja. Nah, di sini dapat kita tulis yaitu 4 OA ditambah 4 OB dikali 2. 4 sama dengan dalam kurung 10. OA tadi adalah 10, kita dapatkan panjangnya adalah 10. Kemudian ditambah 4 dikali 7,2. Panjang OB-nya adalah 7,2. Maka kita kalikan, didapat hasilnya 68,8. Kita kalikan 2. Kita kali 2 dan didapat hasilnya adalah 137,6 meter. Jadi panjang seluruh tali bajanya adalah 137,6. Oke, kita selanjutnya akan ke kuis kedua. Nah, ini adalah soal kuis kedua kita. Soalnya adalah pada lokasi penerbangan ada sebuah pesawat yang sedang dalam persiapan untuk mendarat. Pesawat tersebut berada pada ketinggian 0,9 km. Untuk menentukan ketinggian pesawat sampai ke permukaan landasan, diperlukan jarak tempuh 1,7 km. Maka jarak mendarat dalam pendaratan tersebut adalah, di sini ada pilihan jawaban dari A sampai D. Kita coba klik yang A ya. Nah, ternyata jawaban A salah. Kemudian klik yang B, salah juga. Kemudian yang D, benar. Jadi yang jawaban benar adalah yang D.
kita ke solusi. Oke, ini adalah solusi dari kuis kedua kita. Diketahui BU, kita ini ada ilustrasi gambarnya. Diketahui BU tadi adalah 0,9 km kan. Terus TU-nya adalah 1,7 km. Ditanya jarak mendatar dalam pesawat tersebut adalah, artinya ditanya itu BT. Ya, jarak mendatarnya yang ditanya. Oke, kemudian BT dapat kita gunakan karena dia membentuk sudut siku-siku, kita dapat menggunakan rumus teorema Pythagoras. BT sama dengan akar dari UT atau TU ya. Tadi didapat 1,7 km, sudah ditentukan yaitu 1,7 km. Kemudian dikurang UB-nya adalah 0,9, artinya dikurang 0,9 kuadrat. Jadi akar 1,7 dikali 1,7 itu 2,89. 0,9 kali 0,9 didapat 0,81. Jadi dikurangkan didapat hasilnya akar 2,08. Akar dari 2,08 itu adalah 1,44 km. Oke, maka jarak mendatarnya adalah 1,44 km. Oke, kita ke kuis ketiga. Oke, ini adalah kuis ketiga kita. Soalnya adalah di suatu perlombaan layang-layang, ada seorang anak yang menaikkan layang-layangnya dengan benang yang memiliki panjang 50 meter. Di mana jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang tersebut adalah 14 meter. Maka ketinggian layang-layang tersebut adalah, nah ini ada pilihan jawaban A 50, B 75, C 40, D 48 meter. Kita coba klik yang A. Ternyata jawabannya salah. Yang B salah juga. Kemudian yang C salah juga. Kemudian C tadi salah, jadi pilihannya pasti yang Oke, yang benar adalah yang pilihannya adalah yang D. Sorry. Oke, yang benar adalah jawabannya adalah yang D, 48 meter. Kita ke solusi. Nah, ini adalah solusi dari kuis ketiga kita, di mana diketahui AB-nya sama dengan 14 meter, AC-nya adalah 50 meter, ditanya ketinggian dari layang-layang atau T. Nah, ini ada permisalan ilustrasinya. Jawab, kita dapat menggunakan teorema Pythagoras, yaitu T sama dengan akar 50 kuadrat, AC kuadrat dan 50. Kemudian AB kuadratnya 14. 50 kuadrat itu 2500. Sedangkan 14 kuadrat itu 156. Jadi akar 2500 dikurang 196 itu didapat hasilnya adalah akar 2304. Akar dari ini adalah 48 meter. Oke, jadi ketinggian dari layang-layang adalah 48 meter. Oke. Nah, di sini tadi kita sudah melihat soal-soal dari kuis 1, kuis 2, dan kuis 3. Oke, kita sudah mempelajari nih tadi materi yang pertama, yaitu menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Sekarang kita ke subbab kedua.
Oke, baiklah, tadi kita sudah belajar mengenai subbab pertama, yaitu menerapkan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah. Sekarang kita ke subbab kedua. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, kita akan mempelajari subbab kedua, yaitu memeriksa dan menemukan triple Pythagoras. Oke, subbab kedua menemukan dan memeriksa triple Pythagoras. Nah, di sini dapat teman-teman baca, panjang sisi-sisi dari segitiga siku-siku seringkali dinyatakan dalam 3 bilangan asli. Bilangan asli yang memenuhi persamaan pada teorema Pythagoras disebut sebagai triple Pythagoras. Pengujian triple Pythagoras dengan mengkuadratkan panjang hipotenusa, yakni C kuadrat, kemudian menghitung A kuadrat ditambah B kuadrat. Jika kedua penghitungan tersebut memiliki nilai yang sama, maka ketiga bilangan tersebut adalah triple Pythagoras. Kemudian bilangan 3, 4, dan 5 membentuk triple Pythagoras karena 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 25 dan 5 kuadrat sama dengan 25 juga. Artinya dia memiliki hasil yang sama. Jika kita mengalihkan ketiga bilangan tersebut dengan bilangan lain, 3 bilangan yang baru juga akan membentuk triple Pythagoras. Misalnya, jika kita mengalihkan 3, 4, dan 5 dengan 5, kita mendapatkan 15, 20, dan 25. Ketiga bilangan tersebut memenuhi teorema Pythagoras. Oke, di sini akan kita cek C kuadrat. C kuadrat kita hasilnya tadi adalah 25 nih kan. Ini 25 ya. 25 kuadrat atau 25 pangkat 2 itu hasilnya adalah 625. Maka A kuadrat ditambah B kuadrat, 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat, 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat itu juga menghasilkan 625. Artinya hasilnya sama kan? Oke, bisa teman-teman cek sendiri apakah benar hasil keduanya sama, sehingga dapat kita simpulkan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Oke, inilah persamaannya. Oke, di sini dapat teman-teman lihat ada cara kedua. Nah, aljabar dapat digunakan untuk menentukan himpunan bilangan yang merupakan triple Pythagoras. Dalam hal ini terdapat 2 cara yang dapat dilakukan. Salah satunya adalah, nah di sini dapat teman perhatikan bahwa panjang sisi segitiga siku-siku adalah dalam kurung P kuadrat plus Q kuadrat. Kemudian dalam kurung P kuadrat dikurang Q kuadrat dan 2 PQ. Dengan ukuran panjang itu, ketiganya akan membentuk triple Pythagoras. Kita akan menguji dengan melakukan kegiatan berikut ini. Nah, di sini dapat teman-teman lihat di tabel di mana terdapat P, Q, kemudian ada P kuadrat plus Q kuadrat, kemudian ada P kuadrat kurang Q kuadrat, 2PQ, kemudian ada hubungannya dan juga triple Pythagorasnya. Nah, langsung saja ya. Dan di sini kita misalkan P pertama itu adalah 2, Q pertamanya adalah 1. Jadi kita misalkan P-nya ada 2, 3, 3, 4, Q-nya adalah 1, 1, 2, dan 1. Oke, langsung saja kita kemasukkan ke P kuadrat plus Q kuadrat. Di mana P-nya tadi adalah 2 nih. Q-nya adalah 1, jadi 2 kuadrat plus 1 kuadrat. 2 kali 2, 4, 1 kali 1, 1. 4 ditambah 1, hasilnya 5. Kemudian kita masukkan juga ke P kuadrat dikurang Q kuadrat. 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat, 4 dikurang 1 itu 3. Kemudian 2PQ.
P tadi adalah 2, Q-nya 1. Jadi kita kalikan saja 2 dikali P kali Q. 2 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 4. Nah, kemudian di sini dapat teman-teman lihat hubungannya. Nah, untuk menentukan apakah dia triple Pythagoras, maka hasil sebelah sini nanti harus sama dengan hasil sebelah ini. Hasil sebelah kiri akan sama dengan hasil sebelah kanan. Jadi dia sama-sama hasilnya nanti. Kalau ini harus misalkan ini harus 25, sini harus 25. Oke. Nah, 5 kali 5, 25 nih. 5 tadi hasil dari yang ini, P kuadrat plus Q kuadrat. Kemudian 3 adalah hasil P kuadrat kurang Q kuadrat. 4 adalah hasil dari 2PQ. Jadi kita kuadratkan semua. Nah, 5 kali 5 ini adalah 25. Apakah hasil sebelah sini juga 25? Kita buktikan. 3 kali 3, 9. 4 kali 4, 16. 9 tambah 16 hasilnya adalah 25. Jadi terbukti bahwa hasil sebelah sini akan sama dengan hasil sebelah sini. Oke, dia sama-sama hasilnya adalah 25. Maka 5, 3, dan 4 ini adalah triple Pythagoras. Kemudian untuk 3 dan 1, P-nya 3, Q-nya 1 sama seperti langkah awal tadi. Sama, jadi kita kuadratkan menggunakan P kuadrat plus Q kuadrat. Hasilnya adalah 10. Kemudian P kuadrat dikurang Q kuadrat hasilnya 8 ya. Nah, kemudian 2PQ 2 kali P kali Q hasilnya 6. 2 kali 3 kali 1, 6. Oke, untuk hubungannya. Hasil pertamanya tadi adalah 10. 10 kali 10 itu adalah 100. Apakah hasil sebelah sini adalah 100 juga? Kita buktikan. 8 kali 8 itu 64. 6 kali 6, 36. 64 ditambah 36 hasilnya adalah 100. Nah, jadi 10, 8, dan 6 ini adalah triple Pythagoras. Untuk selanjutnya, boleh teman-teman buktikan ya. Untuk 3, P-nya 3, Q-nya 2, P-nya 4, Q-nya 1. Apakah dia triple Pythagoras atau tidak? Oke, next. Oke, nah di sini dapat teman-teman lihat ya, ada cara lain juga. Nah, di sini dapat teman-teman perhatikan, selain dengan menggunakan cara seperti tabel di atas atau tabel tadi yang sudah kita pelajari, kita bisa mencari bilangan yang memenuhi triple Pythagoras dengan cara seperti berikut ini. Oke, yang pertama, pilihlah sembarang bilangan ganjil, dan bilangan ini kita jadikan sebagai panjang sisi terpendek dari segitiga. Kemudian yang kedua, gunakan rumus M sama dengan S pangkat 2 atau S kuadrat dikurang 1/2. Dengan S itu adalah panjang sisi terpendek. Kemudian untuk menghitung M merupakan sisi tegak lainnya. Yang ketiga, kalian telah mendapatkan dua sisi tegak lurus dari segitiga. Untuk mencari panjang hipotenusa, gunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Oke, ini adalah cara lain yang dapat teman-teman gunakan untuk mencari triple Pythagoras. Nah, di sini ada beberapa yang harus teman-teman pahami ya. Ini mengkuadratkan panjang hipotenusa atau sisi miring atau sisi terpanjang yaitu C kuadrat. Nah, ini adalah hal yang harus teman-teman ingat untuk memeriksa triple Pythagoras adalah dengan mengkuadratkan panjang hipotenusa. Kemudian yang kedua, menghitung nilai A kuadrat plus B kuadrat. Kemudian dapat menghitung nilai A kuadrat plus B kuadratnya. Nah, di sini
jika kedua perhitungan tersebut memiliki nilai yang sama, seperti yang sudah kita pelajari pada tabel tersebut, tabel tadi ya, di mana hasilnya sama, harus sama, maka ketiga bilangan tersebut adalah triple Pythagoras. Artinya jika kita menjumlahkan dengan hasil yang sama atau sama-sama mendapatkan hasil 25, misalkan sebelah kanan tadi adalah hasilnya 25, sebelah kiri yang akan kita jumlahkan juga harus 25. Kalau sama 25 artinya dia adalah triple Pythagoras. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai materi subbab kedua kan, yaitu mengenai memeriksa dan menemukan triple Pythagoras. Oke, selanjutnya kita akan ke latihan soalnya, agar teman-teman semua lebih paham mengenai materi subbab kedua. Oke, kita ke latihan soalnya. Oke, nah inilah latihan subbab kedua kita mengenai memeriksa dan menentukan triple Pythagoras. Oke, di sini sebelum kita ke latihan 1, latihan 2, dan juga latihan 3, yuk kita dengarkan dulu petunjuk berikut ini. Oke teman-teman, untuk melihat latihan 1-3, kamu dapat mengklik latihan 1, latihan 2, dan latihan 3. Jika kamu mengklik latihan 1, maka kamu akan melihat latihan soal nomor 1. Dan juga jika kamu mengklik latihan 2, maka kamu akan melihat contoh soal latihan 2. Dan juga latihan 3, kamu akan melihat contoh soal latihan 3. Selamat belajar! Oke, itulah petunjuk tadi. Nah, agar teman-teman lebih paham, kita langsung saja ke latihan pertama. Kita klik. Oke, ini adalah soal latihan pertama kita, di mana soalnya adalah Pak Sony adalah seorang tukang mebel yang kesehariannya adalah membuat lemari, pintu, jendela, dan lain sebagainya. Suatu hari, Pak Sony membuat sebuah jendela dengan terlihat seperti persegi panjang dengan tinggi 220 cm, panjangnya 305 cm, dan panjang salah satu diagonalnya adalah 525 cm. Apakah jendela tersebut termasuk triple Pythagoras? Nah, kita langsung ke solusi. Oke teman-teman, nah ini adalah solusi atau penyelesaian dari latihan pertama kita. Oke, di sini diketahui tingginya tadi adalah 220 cm, panjangnya adalah 305 cm, kemudian panjang diagonalnya adalah 525 cm. Nah, ditanya apakah jendela tersebut termasuk triple Pythagoras? Oke, di sini kita akan menjawabnya ya. Nah, terlebih dahulu kita urutkan dulu mana yang dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, di sini dapat teman-teman lihat bahwa yang terkecil adalah 220, yang terbesarnya adalah 525. Oke, setelah kita urutkan, kita kuadratkan semua. Nah, yang menjadi patokan kita adalah yang paling besar, yaitu 525, di mana hasil kuadrat 525 ini nanti harus sama dengan penjumlahan kuadrat hasil kuadrat dari kedua ini. Oke, kita langsung saja. 220 kuadrat itu hasilnya adalah 48.400. Kemudian hasil kuadrat dari 305 itu adalah 93.025. Kemudian hasil dari 525 kuadrat itu adalah 275.625. Oke, kita jumlahkan 48.400 ditambah 93.025. Hasilnya yang ini,
yaitu 141.425. Nah, dapat teman-teman lihat hasilnya tidak sama nih dengan yang patokan kita ini, yaitu hasil kuadrat dari 525. Nah, dia tidak sama. Jadi, maka di sini dapat kita simpulkan bahwa jendela tersebut tidak termasuk triple Pythagoras. Oke, kita next ke latihan kedua. Oke, kita ke latihan kedua. Nah, ini adalah soal latihan kedua, yaitu pada suatu hari Budi pergi ke rumah pamannya untuk meminta bantuan memotong kayu miliknya. Pada saat ingin dipotong, Budi meminta kayu tersebut dipotong menjadi 3 bagian. Nah, bagian yang pertama panjangnya 12 cm, tingginya 16 cm, dan panjang diagonalnya adalah 20 cm. Kemudian bagian kedua panjangnya 8 cm, tingginya 17 cm, dan diagonalnya 13 cm. Bagian ketiga panjangnya 7 cm, tingginya 13 cm, dan diagonalnya adalah 11 cm. Nah, dari ketiga bagian tersebut, manakah yang termasuk triple Pythagoras? Nah, untuk menjawabnya, ayo kita ke solusi. Oke, ini adalah solusinya ya teman-teman. Nah, di sini tadi dia meminta 3 bagian nih. Kita cari dulu yang bagian pertama. Kita buktikan bagian pertama apakah termasuk triple Pythagoras atau tidak. Nah, di mana di bagian pertama tadi, coba kita lihat. Nah, di mana bagian pertama tadi panjangnya 12, tingginya 16, panjang diagonalnya 20 cm. Seperti tadi, kita urutkan dulu ya dari yang terkecil hingga terbesar. Oke, nah di sini kita kuadratkan 12 kuadrat, 16 kuadrat, 20 kuadrat. Yang menjadi patokan adalah 20 kuadrat. Artinya hasil kuadrat 20 ini harus sama dengan penjumlahan hasil kuadrat kedua ini. Oke, langsung saja 12 kuadrat itu 144. 16 kuadrat itu adalah 256. 20 kuadrat hasilnya adalah 400. Kemudian kita jumlahkan 144 ditambah 256, hasilnya adalah 400. Nah, jadi di sini dia memiliki hasil yang sama. Oke, jadi bagian pertama ini atau bagian 1 itu termasuk triple Pythagoras. Oke, kita buktikan bagian kedua. Kita lihat. Bagian kedua panjangnya 8, tingginya 17, diagonalnya 13. Oke, kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jadi 8 kuadrat itu adalah 64, 15 kuadrat adalah 225, kemudian 17 kuadrat itu adalah 286. Yang menjadi patokan adalah 17 kuadrat. Oke, kita jumlahkan 64 ditambah 225. Hasilnya adalah 289. Sama kan? Jadi bagian kedua adalah triple Pythagoras. Kemudian bagian ketiga. Bagian ketiga tadi kita lihat panjangnya 7, tingginya 13, diagonalnya 11. Oke, kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. 7 kuadrat hasilnya 49, 11 kuadrat 121, kemudian 13 kuadrat 169. Jadi kita jumlahkan 49 ditambah 121 itu 170. Nah, dia tidak sama dengan hasil dari pengkuadratan 13. Dimana 13 kuadrat tadi adalah 169, sedangkan penjumlahannya adalah 170. Jadi dia tidak sama dengan. Nah, di sini dapat kita simpulkan
bagian yang termasuk ke dalam triple Pitagoras adalah bagian 1 dan bagian 2. Bagian 3 tidak termasuk triple Pitagoras. Oke, kita ke latihan ketiga. Latihan ketiga. Oke, ini adalah soal latihan ketiga. Putri pergi ke toko bangunan membeli sebuah papan triplek, di mana papan triplek tersebut berbentuk persegi panjang dengan tinggi 150 cm, panjangnya 170 cm, dan panjang diagonalnya adalah 220 cm. Papan triplek yang dibeli Putri termasuk apakah? Termasuk ke dalam triple Pitagoras atau tidak? Oke, di sini kita diminta membuktikan papan tripleknya termasuk ke mana? Termasuk ke triple Pitagoras atau tidak ya? Oke, kita ke solusi. Nah, ini adalah penyelesaian latihan nomor 3. Ini diketahui tingginya tadi berapa? 150 cm. Kemudian panjangnya 170 cm. Panjang diagonalnya adalah 220 cm. Ditanya apakah triplek tersebut termasuk triple Pitagoras? Oke, kita jawab sama seperti tadi, kita urutkan terlebih dahulu. Yang kecilnya adalah 150 nih. Terus yang besarnya 220. Jadi patokan adalah 220 gitu. Jadi kita kuadratkan, 150 kuadrat itu adalah 22.500. Kemudian 170 kuadrat itu adalah 28.900. Kemudian hasil dari 220 kuadrat adalah 48.400. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 51.400. Ya, tidak sama dengan hasil pengkuadratan 220, mana hasilnya tadi adalah 48.400, sedangkan penjumlahannya adalah 51.400. Maka dapat kita simpulkan jendela tersebut tidak termasuk triple Pitagoras. Gimana, gampang kan? Oke. Oke, kita tadi sudah membahas nih dari latihan 1 sampai latihan ketiga. Selanjutnya kita ke kuis. Kita ke kuis subbab kedua. Oke, kita ke kuisnya. Kita ke kuis subbab kedua. Oke, ini adalah kuis subbab kedua kita, yaitu tentang memeriksa dan menentukan triple Pitagoras. Oke, di sini ada kuis 1, kuis 2, dan juga kuis 3. Oke, sebelum kita melihat kuisnya, kita dengarkan dulu petunjuk berikut ini. Oke teman-teman, pada kali ini kalian akan mengerjakan kuis 1 sampai 3 yang tentunya akan menambah pemahaman teman-teman semua. Untuk mengerjakan kuisnya, kalian dapat mengklik kuis 1, kuis 2, dan kuis 3. Jika kalian mengklik kuis 1, maka kalian akan melihat soal kuis pertama. Di dalam kuis pertama, kalian akan menentukan jawaban mana yang benar antara A, B, C, dan D. Selamat mengerjakan. Oke, itu tadi petunjuknya ya. Oke, langsung saja kita ke kuis pertama. Klik.
Oke teman-teman, ini adalah soal kuis subbab kedua kita. Soalnya Henny adalah murid yang rajin dan juga pintar. Pada saat ujian praktikum di kelas, Henny mendapatkan nilai yang paling bagus karena hasil karyanya sangat menarik. Pada saat itu, Henny membuat 4 bangun datar yang masing-masingnya memiliki ukuran yang berbeda. Di mana bangun datar yang pertama memiliki panjang 12 cm, tinggi 9 cm, dan diagonalnya 15 cm. Kemudian bangun datar kedua panjangnya 20, tingginya 10, diagonalnya 29. Bangun datar ketiga panjangnya 15, tingginya 8, diagonalnya 22. Dan bangun datar keempat panjangnya 22, lebarnya 12, diagonalnya 30. Dari bangun datar yang dibuat ini, manakah yang termasuk triple Pythagoras? Oke, di sini ada pilihan jawaban A sampai D. Kita misalkan klik yang A. Nah, ternyata jawaban yang benar adalah yang A. Kalau adalah jawaban yang salah, C juga salah, D juga salah. Artinya yang benar adalah yang A. Oke, kita langsung ke solusi. Nah, ini adalah solusi dari kuis pertama, di mana Henny tadi membuat 4 bagian. Kita cari per bagian. Langkah awalnya adalah mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar, di mana yang bagian pertama tadi diketahui adalah 12, tingginya 9, dan diagonalnya 15. Oke, kita sudah urutkan. Yang menjadi patokan adalah 15. Artinya hasil dari pengkuadratan 15 ini harus sama dengan penjumlahan kedua ini. Jadi kita langsung 9 kali 9 81, 12 kali 12 144, kemudian 15 kali 15 itu 225. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 225. Artinya memiliki hasil yang sama. Jadi bagian 1 termasuk triple Pythagoras. Kemudian bagian kedua tadi 10, 20, dan 29. Yang menjadi patokan adalah 29. Jadi kita kuadratkan 10 kali 10 100, 20 kali 20 400, 29 kali 29 adalah 841. Jadi kita jumlahkan 100 tambah 400 hasilnya 500. Jadi dapat dilihat dia tidak sama dengan 841, bukan triple Pythagoras. Bagian ketiga yaitu 8, 15, dan 22. Kita kuadratkan, yang menjadi patokan adalah 22. 8 kali 8 64, 15 kali 15 225, 22 kali 22 itu 484. Kita jumlahkan didapat 284. Tidak sama kan? Artinya dia bukan triple Pythagoras. Bagian keempat 12, 22 sama 30. 12 kali 12 itu 144, 22 kali 22 itu 484. 30 kali 30 itu 900. Kita jumlahkan hasilnya 284. Artinya tidak sama dengan 900, bukan termasuk triple Pythagoras. Jadi yang termasuk adalah bagian 1 atau yang A. Oke, kita ke kuis kedua. Nah, ini adalah soal kuis kedua. Gilang pergi ke sebuah toko bangunan bersama ayahnya, di mana mereka hendak membeli 4 jenis model keramik yang masing-masing memiliki ukuran yang berbeda. Keramik pertama dibeli Gilang adalah keramik yang berwarna biru dengan ukuran 5 cm x 12 cm dengan panjang diagonal 13 cm. Keramik kedua yang dibeli Gilang berwarna coklat dengan panjang 6 cm x 8 cm. Diagonalnya adalah 10 cm. Keramik ketiga berwarna hijau dengan panjang 7 cm kali 24 cm berdiagonal 25 cm. Dan keramik keempat berwarna abu-abu dengan panjang 8 cm dikali 15 cm serta berdiagonal 18 cm. Dari keempat keramik yang dibeli Gilang dan ayahnya, manakah yang bukan termasuk triple Pythagoras? Ya, di sini ada pilihan jawaban A, B, C, dan D. Misal kita klik yang A. Nah, jawabannya adalah salah. Yang B juga salah. Kalau yang D, nah, yang D jawabannya benar. Ini warna abu-abu. Oke, langsung saja kita cek ke solusi. Nah,
Nah, sama seperti soal yang pertama tadi, kita urutkan dulu dari yang terkecil hingga terbesar. Keramik biru tadi kita lihat adalah 15 kali 12, panjang diagonalnya 12. Oke, kita urutkan. Lalu yang menjadi patokan adalah 13 kuadrat. 5 kali 5, 25, 12 kali 12, 144, 13 kali 13 itu 169. Kita jumlahkan hasilnya 169. Artinya sama kan? Jadi keramik biru termasuk triple Pythagoras. Keramik coklat. Keramik coklat tadi coba kita lihat 6 kali 8, diagonalnya adalah 10. Oke, 6 kali 6, 36. 8 kali 8, 64. 10 kali 10, 100. Yang menjadi patokan yaitu 10 kuadrat. Kita jumlahkan 36 tambah 64 itu adalah 100. Sama, jadi keramik coklat termasuk triple Pythagoras. Keramik hijau. Sudah kita urutkan, yang menjadi patokan adalah 25 kuadrat, 7 kali 7, 49, 24 kali 24, 576. Kemudian 25 kali 25 itu 625, kita jumlahkan hasilnya sama. Jadi keramik hijau adalah triple Pythagoras. Keramik abu-abu, 8, 15, 18. 8 kali 8, 64. 15 kali 15, 225. 18 kali 18 itu 324. Kita jumlahkan, didapat 289. Artinya dia tidak sama dengan 324. Jadi yang bukan termasuk triple Pythagoras adalah keramik abu-abu. D jawabannya ya. Oke, kita ke kuis ketiga. Nah, ini adalah soal kuis ketiga, yaitu Vina bersama kedua adiknya pergi ke pasar untuk membeli beberapa jenis peralatan kue untuk persiapan Hari Raya Idul Fitri nanti. Pada saat sampai di sana, Vina melihat ada sebuah toko yang menjual peralatan tersebut. Setelah melihat-lihatnya, Vina pun memutuskan untuk membeli 4 jenis alat membuat kue yang berbentuk menyerupai persegi panjang dengan ukuran yang berbeda-beda. Untuk alat yang pertama berukuran 3 cm dikali 4 cm dan panjang diagonalnya 5 cm. Alat yang kedua berukuran 8 cm kali 6 cm, diagonalnya 10 cm. Alat ketiga berukuran 15 cm kali 12 cm dan panjang diagonalnya 13. Kemudian alat yang keempat berukuran 13 cm kali 8 cm dengan panjang diagonalnya adalah 17 cm. Dari keempat alat kue tersebut, manakah yang termasuk triple Pythagoras? Oke, di sini ada A, B, dan C. Oke, kita misalkan yang B nih. Ternyata jawabannya B adalah salah. Yang A juga salah. Kalau yang D benar. Jadi yang benar adalah yang D. Kita cek jawaban. Jadi semua alat ini benar semua ya. Oke, kita cek solusi. Oke, ini adalah solusi kuis ketiga. Alat pertama tadi 3, 4, 5 kan? Coba kita cek. Nah, di sini 3 kali 4 diagonalnya 5. Kita urutkan, yang menjadi patokan adalah 5 kuadrat. Jadi 3 kali 3 itu 9, 4 kali 4 itu 16, 5 kali 5 25. 16 tambah 9 hasilnya juga 25. Artinya alat pertama adalah triple Pythagoras. Kemudian alat kedua 6, 8, 10. Oke, seperti di soal tadi bisa cek. Yang menjadi patokan adalah 10. Jadi 6 kali 6 36, 8 kali 8 64, 10 kali 10 100. 64 ditambah 36 hasilnya 100. Jadi alat kedua termasuk triple Pythagoras. Oke, alat ketiga 5, 12, 13. 13 adalah patokannya. 5 kali 5 25, 12 kali 12 144, 13 kali 13 169. Kita jumlah didapat 169. Artinya alat ketiga termasuk triple Pythagoras. Alat keempat yaitu 8, 15, 17. 17 menjadi patokan.
8 kali 8 64, 15 kali 15 225, 17 kali 17 289. Kita jumlah didapat hasilnya 289 sama. Artinya alat pertama, alat kedua, dan juga alat ketiga serta alat keempat itu termasuk triple Pythagoras. Oke, itu tadi adalah pembahasan kuis 1 sampai 3. Tadi kita sudah belajar mengenai dua subbab materi nih teman-teman, mengenai teorema Pythagoras. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai materinya, kita juga sudah belajar latihan soalnya, kita juga serta kita tadi sudah melihat kuis ya, kuis dari subbab pertama dan juga subbab kedua. Nah, harapan saya teman-teman bisa belajar dengan giat. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan juga bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Oke. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya harap teman-teman semua lebih giat lagi belajar dan nantinya bisa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dengan sangat mudah ya. Oke, mungkin hanya itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Oke.